Baik pemirsa, sebelum kita mendengarkan suara terakhir dari para narasumber, kami ajak Anda mendengarkan sejumlah warga Jakarta mengomentari soal rencana pemindahan ibu kota. Berikut ini. Baik, belum bisa? Baik, belum bisa diputar. Kita bisa putar? Baik, sekali lagi di ujung ini, Pak Lukman, ada pandangan kritis seperti ini. Kalau kemudian harus pindah ke luar Indonesia, luar Jakarta, pemindahan luar ini. Indonesia nggak boleh. Apa yang bisa kita janjikan kepada publik bahwa pemindahan ini adalah pemindahan yang smooth, tidak membebani negara, tidak membebani masyarakat, tapi juga memberikan efek multiplier yang positif? Ya, kajian soal pemindahan ibu kota ini kan sudah lama, ya mungkin sudah 15 tahun ya. Bahkan tim yang melakukan kajian melalui Bappenas itu juga sudah 10 tahun terakhir ini begitu efektif mereka melakukan kajian secara internal. Nah, nggak boleh berlama-lama ya. Kalau terlalu lama mengkajinya ya nggak jalan-jalan. Oleh sebab itu sesuai dengan karakter Pak Jokowi yang memang orangnya eksekutor, maka saya kira kita punya banyak harapan ini bisa direalisasikan oleh Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini kan nggak suka juga terlalu banyak kajian, terlalu banyak persiapan. Nah, kalau sekiranya sudah ada titik temu, ada kesepakatan, termasuk aspek hukumnya. Yang penting ini aspek hukumnya sebenarnya ya. Kalau aspek teknis kan bisa berjalan sambil jalan gitu ya. Tapi aspek hukumnya kita nggak bisa memulai ini kalau sebelum misalnya undang-undangnya kita lakukan perubahan dulu ya, itu dulu. Nah, terus soal pembiayaan ya. Kalau yang saya baca di kajian Bappenas itu soal pembiayaan kan tidak direkomendasikan untuk dibiayai oleh APBN. Setuju, ya. sepakat dengan. Jadi melalui tukar guling. Tukar guling di Jakarta ini kan banyak gedung-gedung pemerintah yang sebenarnya berserak-serak kan, ada di Kuningan, ada di Senayan, ada di Kemayoran gitu, banyak sekali gedung-gedung pemerintah yang itu secara koordinasi sendiri sebenarnya menimbulkan persoalan koordinasi antara presiden dengan kementerian-kementerian ataupun kantor-kantor yang ada menyebar di sepanjang di Jakarta ini. Nah, tidak satu komplek. Saya kira kalau belajar dari negara-negara lain yang memodernasi pemerintahannya semakin efisien dan semakin efektif, itu tentu akan semakin ramping ya, akan semakin ramping. Nah, saya kira ada peluang besar untuk itu ya. Dengan komitmen tanpa dibiayai oleh APBN, kemudian melakukan tukar guling dengan gedung-gedung pemerintah yang sekarang terlalu banyak di Jakarta ini, saya kira implementasinya ini bisa kelihatan nyata. Implementasinya bisa kelihatan nyata. Kita dengarkan suara publik berikut ini. Gustir setuju nggak kalau ibu kota pindah? Kalau aku sih setuju, Kak. Ya, alasannya kenapa? Yang pertama buat pemerataan ekonomi, terus yang kedua untuk mengurangi urbanisasi yang ada di Jakarta, terus yang ketiga biar ngurangin macet. JJ setuju nggak kalau ibu kota pindah? Aku sih secara personally nggak setuju. Kenapa? Soalnya sebelum pindah aja itu udah butuh biaya banyak, belum lagi bisa di sana bangun-bangun, itu pasti butuh banyak waktu, banyak biaya juga. Andrea setuju nggak ibu kota pindah? Kalau aku pribadi sih setuju, Kak. Kenapa? Karena menurut aku Jakarta itu udah crowded banget ya, Kak, padat banget. Nah, sedangkan di luar Jakarta itu, di luar Jawa lah ya khususnya, itu wilayahnya tuh lebih tenang. Jadi kalau menurut aku kalau ibu kota dipindah ke sana, otomatis pemerintahnya itu bakal lebih fokus aja, Kak, untuk memerintah. Kalau dari saya sih nggak setuju. Kenapa? Karena ya memang misalnya ibu kota kan dia kayak pusat pemerintahannya juga, jajaran dari kabinetnya kan juga bertempat di satu ibu kota ya, nggak bisa semena-mena langsung dipindahin gitu, satu daerah gitu kan, pasti nanti juga waktunya agak lama gitu kalau mau rubah satu sistem.